Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Nina Permatasari SPSI NTB, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi tentang peranan lingkungan dan guru dalam proses pembelajaran. Namun sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Kurotai Sana, kemudian ada Marliana Putri, Muhammad Iqbal, Israeli, Oktaviani Setianingsih, Oktaviani, dan juga Zakia Hamid. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian lingkungan belajar dalam pembelajaran. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik atau anak, baik berupa benda-benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik, yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan itu berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul sehari-hari. Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan sekaligus individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi ini dapat terjadi perubahan tingkah laku pada individu. Perubahan tingkah laku yang terjadi bisa merupakan perubahan positif dan bisa juga terjadi perubahan yang negatif. Nah, dalam proses belajar, siswa membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, tenang, dan jauh dari kebisingan. Tentunya lingkungan itu harus mendukung dalam proses pembelajaran. Lingkungan yang kondusif diperlukan agar siswa dapat berkonsentrasi dengan baik sehingga dapat menyerap pelajaran dengan mudah. Dengan demikian, lingkungan belajar itu dapat diartikan suatu tempat atau suasana yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia melalui proses kegiatan belajar. Lingkungan belajar menurut para ahli. Yang pertama ada dari Arif Rohman. Menurutnya, lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua ada dari Mariana. Menurutnya, lingkungan belajar adalah sarana bagi siswa dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatannya itu. Yang ketiga ada dari Muhammad Saroni. Menurutnya, lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Yang keempat, dari Indra Jati Sidi. Menurutnya, lingkungan belajar sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar. Oleh karena itu, lingkungan belajar perlu ditata dengan semestinya. Kemudian ada dari Nana Shaudi. Menurutnya, lingkungan belajar mencakup lingkungan fisik, sosial, dan intelektual. Yang terakhir dari Muhib bin Syah. Lingkungan belajar yang mempengaruhi proses belajar anak terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama lingkungan sosial, meliputi lingkungan sosial sekolah, siswa, dan lingkungan keluarga. Yang kedua lingkungan non sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal keluarga siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan lain-lain. Faktor lingkungan yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran terdiri dari tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan pergaulan. Aspek-aspek dalam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat, di mana hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya sebagian besar bersifat berhubungan langsung. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan belajar di sekolah meliputi lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kegiatan pendidikan di masyarakat bersifat informal, yang terdiri dari generasi muda yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun materi itu berupa kegiatan keagamaan, sosial, serta kegiatan positif lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Pembelajaran. Menurut kebijakan tahun 2019, ada 9 peran dalam kegiatan belajar itu sebagai 1. Informator, 2. Organisator, 3. Motivator, 4. Pengarah, moderator, 5. Inisiator, 6. Fasilitator, 7. Fasilitator, 8. Mediator, 9. Evaluator.
lingkungan belajar dalam pembelajaran. Tingkat keberhasilan pembelajaran amat ditentukan oleh kondisi yang terbangun selama pembelajaran. Kondisi pembelajaran semakin kondusif, maka tingkat keberhasilan peserta didik dan belajarnya akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Atau terciptanya kondisi pembelajaran efektif akan menjadikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien, dan peserta didik berhasil dalam mewujudkan tujuan atau kompetensi yang diharapkan sebagai dampaknya. Dua faktor penentu tercipta atau tidaknya suasana belajar yang kondusif. 1. Suasana kelas. Guru tidak hanya perlu menguasai materi pembelajaran, namun yang lebih penting adalah mampu menguasai dinamika kelas yang dihuni oleh berbagai watak siswa. Sistem atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sangatlah berpengaruh dalam tercipta atau tidaknya suasana belajar yang kondusif. 2. Lingkungan di sekitar kelas atau sekolah. Suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila suasana yang nyaman dan tentram di sekitar kelas atau sekolah, jauh dari kebisingan, keramaian, bau-bauan yang tidak sedap yang akan mempengaruhi konsentrasi siswa belajar. Dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang diakibatkan lingkungan dapat berdampak terhadap keamanan. Semakin kuat pengaruh lingkungan tersebut, maka perubahan yang akan terjadi pada subjek belajar diprediksikan akan semakin tinggi pula. Inilah kehebatan pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang. Untuk itu, akan sangat tidak baik apabila seseorang menampilkan peran lingkungan saja bagi perkembangan dan pertumbuhan individu, terutama pada anak-anak. Peran guru sendiri dalam membentuk perilaku atau karakter anak sangat besar, mengingat guru sebagai pribadi yang dianggap sentral bagi anak didik dalam hal memperoleh ilmu dan sebagai figur yang layak untuk ditiru. Oleh karena itu, guru harus memiliki karakter yang kuat sebagai pendidik dan mempunyai kepribadian yang dapat dicontoh oleh anak didik, baik dari tutur kata, tingkah laku, maupun dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Baiklah, sekian presentasi materi tentang peranan guru dan lingkungan dalam proses pembelajaran dari kami kelompok 9. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.